Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang GPS. Bang GPS pada kesempatan kali ini akan bernavigasi melewati Taman Nasional Bukit Barisan Selatan via pesisir barat menuju Kabupaten Tanggamus. Buat para penonton Bang GPS, mungkin sebelumnya sudah direview, sudah Bang GPS buatkan tips melewati tanjakan Sedayu yang cukup viral lumayan dan mudah-mudahan bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tips dalam melewati jalan-jalanan berliku, kemudian menjelaskan kondisi sekitar tentang Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan salah satu taman nasional yang berada di Provinsi Lampung. Dan teman-teman yang melihat gapura seperti ini, artinya kita sudah masuk di areal Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kanan kiri jalan ini merupakan kawasan hutan Taman Nasional, sehingga jalan yang kita lintasi pada saat ini merupakan bagian dari Taman Nasional yang dikerjasamakan dengan Balai Pengelola Jalan Nasional. Oke, tadi kalau kita sempat lihat di dekat gapura Taman Nasional ada seperti papan pengumuman. Buat teman-teman yang tadi belum sempat baca, bisa saya jelaskan bahwa papan pengumuman tadi berisikan himbauan kepada para pelintas, para driver, para penumpang yang melintas jalan ini untuk dilarang memberi makan satwa. Seperti yang kita lihat tadi, ada kera ataupun beru, itu dilarang untuk diberikan makan dalam bentuk apapun, baik buah-buahan, roti, permen, minuman, sisa-sisa makanan nasi bungkus, itu tidak boleh diberikan ke satwa tersebut karena dapat merubah perilaku satwa tersebut. Oke, kita langsung masuk ke tipsnya. Tips yang digunakan untuk melewati jalur ini kurang lebih sama dengan tips melintasi jalan tanjakan Sedayu. Teman-teman harus gunakan start dari gigi 2 untuk lokasi-lokasi yang sudah ada himbauan ataupun tanda jalan bahwa akan ada tanjakan di depannya. Namun ini tidak se-ekstrim dengan tanjakan Sedayu. Penggunaan gigi 2 tidak terlalu lama, mungkin hanya sekitar 2 menit perjalanan, 1 menit perjalanan bisa dioper ke gigi 3, bahkan ada lokasi-lokasi yang landai bisa dengan gigi 4. Tergantung teman-teman dalam mengatur kecepatan kendaraannya. Bang GPS menyarankan kepada teman-teman pelintas agar melakukan perjalanan dengan santai untuk di lokasi jalan ini. Kenapa? Dengan kita jalan santai, kita bisa menikmati keindahan alam yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini. Dan saran kedua, itu tidak menghidupkan AC alias membuka kaca jendela mobil agar para pelintas dapat merasakan kesejukan, kesegaran udara di Taman Nasional ini. Selain tips yang tadi, teman-teman juga harus berhati-hati ketika sudah ada rambu-rambu atau tanda bahwa jalan sedang diperbaiki. Biasanya lokasi yang sedang diperbaiki adalah lokasi yang sedang longsor ataupun yang punya potensi terjadi tanah longsor. Pada saat Bang GPS melintas, terdapat 2 titik longsor yang sedang diperbaiki. 1 sedang pengecoran dan 1 tinggal proses finishing. Tips selanjutnya yaitu para pelintas harus memperhatikan pohon-pohon yang ada di sekitar. Apakah terdapat pohon yang sedang tumbang atau biasanya ada ranting-ranting pohon yang menjulur di atas jalan raya ini, sehingga harus hati-hati supaya tidak mengenai kaca ataupun bodi mobil teman-teman semua. Perlu diketahui untuk pohon-pohon yang tumbang di dalam Taman Nasional ini itu hanya boleh untuk dipotong dan dipinggirkan ke pinggir jalan raya,
tidak boleh dimanfaatkan dibawa pulang, apalagi dibuat meja atau lemari di rumah ya teman-teman ya. Jadi tidak boleh, bolehnya hanya untuk dipotong dan diletakkan di pinggir jalan lintas ini saja. Ini salah satu lokasi yang sedang tahap finishing pengecoran. Jadi teman-teman, setelah Bang GPS jalani, ini kurang lebih ada 2-3 titik yang harus start dari gigi 2. Selebihnya teman-teman bisa gunakan gigi 3 bahkan gigi 4. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan memiliki keanekaragaman satwa dan tumbuhan. Satwa kunci yang masih terdapat di Taman Nasional ini diantaranya seperti gajah, harimau, beruang, tapir, badak Sumatera, dan lain-lain. Dan untuk tumbuhan itu masih ada Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, dan jenis-jenis pohon lainnya. Untuk teman-teman yang ingin melihat bunga Rafflesia, itu bisa mampir ke Rhino Camp. Di akhir video ini akan ada gapura keluar dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan ada jalan ke arah kiri. Nah, teman-teman bisa masuk ke arah kiri tersebut, kemudian parkir di situ dan bisa melakukan perjalanan dengan jalan kaki kurang lebih berjarak 100 meter dari tempat parkir. Teman-teman bisa masuk ke situ dan registrasi. Tentunya ada PNBP, pendapatan negara bukan pajak, yang harus dibayarkan untuk menikmati keindahan alam yang ada di Rhino Camp. Dan wisata ini bukan wisata massal seperti wisata lainnya, yaitu wisata minat khusus. Dan untuk lebih jelasnya nanti akan Bang GPS review video dalam video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.